Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Nama Yesus bukanlah sekedar nama untuk kita bisa menyebut Allah yang telah datang ke dalam dunia. Dalam nama Yesus juga terkandung sebuah makna tentang karya keselamatan Allah. Nama Yesus berarti bahwa Allah menyelamatkan umatnya. Menyelamatkan dari apa? Matius 1 ayat 21 mengatakan menyelamatkan umat dari dosa-dosa mereka. Maka di dalam iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita percaya bahwa Allah datang ke dalam dunia dalam rupa manusia, Yesus Kristus, maka iman percaya pada Yesus adalah sebuah iman yang membawa kita kepada keselamatan. Bahwa keselamatan itu bukan sekedar sebuah janji, namun telah diberikan kepada kita. Dan karenanya sebagai orang yang telah diselamatkan dari dosa-dosa, tentu kita dipanggil untuk hidup melepaskan dosa-dosa kita. Agar dunia bisa hidup sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Dan bahkan bukan hanya hidup untuk melepaskan dosa, untuk jauh dari dosa, kita juga dipanggil untuk menjalankan hidup yang bisa membawa dan memberitakan kesaksian tentang Allah yang menyelamatkan umatnya, menghapus dosa-dosa mereka. Di dalam Lukas 24 ayat 46 sampai 47, firman Tuhan berkata, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Di dalam Yesus Kristus kita telah diampuni. Dosa-dosa kita diampuni, kita ditebus. Syukur kepada Allah untuk hal itu. Dan juga kita dipanggil untuk hidup, membawa, memberitakan berita pengampunan dosa itu kepada banyak orang dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Ibu Bapak, Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ketika di masa raya Natal ini khususnya kita kembali mengingat, kita kembali menghayati kehadiran Allah di dalam Yesus Kristus di dunia ini, maka mengingat, menghayati, dan percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah sebuah panggilan untuk meninggalkan dosa-dosa kita dan menyampaikan kepada orang lain bahwa mereka juga diampuni oleh Tuhan. Terkadang bagi kita lebih mudah untuk menyoroti kesalahan orang lain, memperlihatkan kesalahan orang lain, dan berhenti sampai di situ tanpa memberikan sebuah berita pengampunan. Pertobatan tidak bisa dilepaskan dari pengampunan. Kabar tentang pertobatan mesti disertai dengan pengampunan. Tapi juga sebaliknya bahwa pengampunan tidak hanya diberikan begitu saja, harus disertai oleh pertobatan. Oleh karena itu dalam kehidupan kita bersama dengan banyak orang di dalam keseharian kita, maka mari kita menjadi orang-orang yang terus memberitakan pertobatan dan pengampunan dosa melalui kata-kata kita, juga melalui perbuatan kita. Agar orang-orang Kristen di dalam dunia ini tidak menjadi batu sandungan. Bahwa ketika kita menjadi orang Kristen, ketika kita katakan bahwa kita percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, iman itu yang menolong kita untuk hidup kudus. Untuk hidup sesuai kehendak rencana Allah, untuk hidup jauh dari dosa-dosa kita. Dan biarlah hal itu dilihat oleh orang-orang lain dan mereka juga menghayati bahwa di dalam Kristus ada pengampunan dosa bagi dunia ini. Maka bertobatlah dari dosa-dosa kita dan terimalah anugerah pengampunan dari Tuhan. Seberapapun besarnya dosa dan kesalahan kita, kasih Allah jauh lebih besar dari hal itu. Kasih Allah mengampuni, merangkul,
dan memberi kesempatan baru buat kita. Dan ketika kita melakukannya, biarlah kita bisa menjadi kesaksian, motivasi dan inspirasi bagi banyak orang tentang hidup lepas dari dosa dan memperoleh pengampunan dari Tuhan. Mari kini kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan karena Engkau adalah Allah yang penuh kasih. Engkau memberikan pengampunan bagi setiap kami Tuhan. Dosa kami yang banyak, dosa kami yang kami rasa kecil maupun besar, Engkau mengampuni kami. Kami bersyukur dalam iman percaya kami pada Yesus Kristus, maka kami memperoleh keselamatan, kelepasan dari dosa-dosa kami. Tuhan yang Maha Kasih, maka biarlah setiap gerejamu di dalam dunia ini dapat terus juga memberitakan tentang pertobatan dan pengampunan dosa bagi banyak orang. Ketika gerejamu juga terus menjadi kesaksian yang hidup dan dunia bisa menjadi lebih baik. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja di dalam menyiapkan masa raya Natal pada saat ini, biarlah kiranya Tuhan berkati setiap majelis jemaat, panitia Natal, dan setiap orang-orang yang melayani, dan juga tim-tim digital. Agar melalui pelayanan mereka, maka masa raya Natal ini memiliki makna yang begitu dalam bagi kami, dan kami kembali diingatkan tentang kasih-Mu yang besar. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka, Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau yang memulihkan, Engkau yang menguatkan, Engkau yang juga memberikan kepada mereka sukacita di dalam menjalani masa perawatan atau pemulihan mereka. Kami berdoa untuk Ibu Damayanti, untuk Ibu Angel, untuk Mama dari Bu Yuli di dalam semua proses pemulihan mereka. Kami berdoa juga untuk Oma Eti di dalam perawatannya pasca jatuh. Tuhan, biarlah Engkau juga yang memberikan kesehatan, kekuatan, pemulihan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk keluarga dari Ibu Lina Sucipto di dalam kedukaan yang mereka alami sepeninggalnya Ibu Lina. Kami berdoa untuk kebaktian penghiburan serta rencana pemakaman di San Diego esok hari di hari Sabtu. Kami membawa juga di dalam doa ini ya Tuhan rencana keluarga bagi Kevin dan Ruth yang akan melangsungkan pemberkatan mereka di tanggal 18 dengan semua persiapan yang mereka jalani. Maka biarlah mereka siap menjalankan pemberkatan nanti, serta berbagai acara keluarga dan terutama untuk menjalankan rumah tangga mereka ke depan. Kami berdoa ya juga ya Tuhan untuk kehidupan kami di tengah keluarga dengan berbagai pergumulan yang kami alami. Dengan hal-hal yang mudah maupun terasa sulit, dengan semua kekuatan dan kesehatan kami, dengan semua rasa bangga maupun juga rasa gagal yang kadang kami alami dalam keluarga. Tuhan, Engkau yang terus menuntun kami. Dan ketika kami menyebut nama-Mu, ya Tuhan kami Yesus Kristus, maka biarlah kami juga merasakan kembali kekuatan, merasakan pengampunan, merasakan sapaan dari-Mu untuk hidup kami. Ya Tuhan, besertalah terus dengan kami dalam semua perjalanan hidup ini. Juga di malam hari ini ketika kami akan beristirahat, dan esok hari bangun dengan kekuatan semangat yang baru. Berkatilah pemerintah kami dalam mengambil berbagai kebijakan bersama-sama dengan seluruh unsur untuk mempertimbangkan situasi yang ada, dan biarlah kesadaran masyarakat dapat terus menjadi kuat, vaksinasi di berbagai daerah juga terus dijalankan, dan kami bisa melalui masa pandemi ini dengan baik. Kami membawa doa ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sejati. Kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, Saudara-saudari, selamat menjalani malam hari ini. Semoga ada banyak hal baik yang kita alami di hari ini, juga dalam hari-hari kita ke depan. Tetap menjaga prokes, dan mari kita doakan agar pemulihan bagi dunia terus berjalan, dan Natal tahun ini juga bisa kita jalani tetap dengan kekuatan dan hikmat.
Salam 3S, sehat, semangat, dan sukacita. Tuhan memberkati.